Ya, kita hari ini mau membahas kuasa persekutuan. Tolong bahannya di MMK. Kuasa persekutuan. Ya. Om punya itu mana ya? Di mimbar, Om. Mimbar. Kuasa persekutuan. Ya. Kita mau bahas soal ini ya. Jadi setelah lahir baru, kita memiliki hubungan yang baru. Ya. Dengan Allah dan saudara seiman. Jadi penting sekali bagi kita untuk membangun persekutuan baik dengan Allah maupun dengan saudara seiman. Jadi Anda dan saya ini tidak bisa hidup dalam kerohanian itu sendiri, eksklusif, tidak bisa. Kita perlu yang namanya saudara seiman. Kita perlu yang namanya Tuhan istimewa untuk menolong kita supaya kita ini bisa bertumbuh. Ya, supaya kita ini bisa bertumbuh. Jadi setelah lahir baru, hubungan yang baru dengan Allah dan saudara seiman itu harus dibangun. Tidak boleh tidak. Banyak orang itu setelah dibaptis, setelah percaya Yesus eksklusif, nggak mau membangun hubungan dengan saudara seiman, tidak mau membangun hubungan dengan Allah. Jadi hanya sekedarnya saja. Nah itu nggak bisa, ya. Jadi persekutuan dengan Allah dan saudara seiman. Yang satu pertama, persekutuan dengan Allah itu melalui doa. Ya, coba slide selanjutnya. Terus dapat dijalankan aja di sana, Yus. Ya. Melalui doa. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Siapa yang mau baca? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ayo, cepat. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Ya. kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi ini doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami ini doa yang paling familiar dan terkenal di dalam Alkitab ya. Nah, doa itu apa? Doa itu adalah dialog antara orang dengan Allah. Jadi berdoa itu berdialog. Berdoa itu bukan monolog. Jadi kalau Anda berdoa dengan Tuhan itu berdialog, berkomunikasi. Anda nyembah, di situ Tuhan merespon dengan Anda mengalami kasih Tuhan. Itulah dialog kita secara batin sebenarnya. Ya, sehingga Anda juga mengalami secara jiwa, tubuh Anda mengalami. Ketika Anda dijamah, kamu bisa nangis. Itu salah satu respon dari Allah ketika kamu berdoa. Jadi ketika kamu nyembah Tuhan, tiba-tiba hatimu itu bergelora. Kamu mengalami seperti sesuatu dalam dirimu, damai sejahtera yang begitu luar biasa, kamu bisa nangis. Itulah respon Allah terhadap doa kita. Itulah dialog, itu namanya dialog batin. Komunikasi batin. Orang lain tidak tahu, kamu cuma diam, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, aku bersyukur, tiba-tiba nangis. Nah itulah namanya komunikasi. Makanya doa itu dialog antara orang dengan Allah. Jadi doa itu bersifat dua arah. Ya bagaimana caranya berdoa? Yang pertama kita harus bukan dating ini ya, datang ya. Ya dating juga tidak apa-apa enggak ya. Dan masuk dalam hadirat Allah dengan darah Yesus. Kita masuk. Kita percaya kita sudah ditebus. Lah kita masuk ke dalam hadirat Allah itu dengan darah Yesus. Harus mau datang dan masuk. Makanya Anda nggak bisa hanya gini doa terus tiba-tiba masuk, enggak. Seperti Anda itu kan kalau mau ketemu orang, misalnya mau ketemu Om, kan Anda masih ngetek dulu, permisi Om, ayo yuk datang masuk, yuk masuk. Anda kan masih melangkah masuk, baru ketemu, baru bisa kita ngobrol. Sama, ketemu Tuhan itu begitu. Caranya ketika kamu menyembah, kamu baca firman, kamu berdialog, Tuhan ini maksudnya apa sih?
Jadi jangan Anda berpikir kalau baca firman, renungin firman itu nggak berdoa. Itu berdoa juga, sama sebenarnya. Cuma kita berdialognya di situ, berdebat atau berargumentasi dengan Tuhan soal firman Tuhan. Maksudnya apa? Kok bukan begini sih Tuhan, kok begini sih Tuhan? Jadi kita pengertian-pengertian yang baru. Itu namanya berdoa. Ya, berbicara dengan Bapa tentang kebutuhan-kebutuhan kita dan orang lain. Tuhan, ini aku butuh sesuatu Tuhan. Ini bulan ini aku harus bayar uang sekolah. Ini SPP ini belum dibayar, tak bisa ikut ulangan Tuhan. Tolonglah Tuhan berkati orang tuaku supaya pekerjaan mereka ini dilancarkan. Itu berdoa itu. Ya, kamu berdoa Tuhan, ini Tuhan, aku sedih Tuhan. Apa mamaku bertengkar lagi? Tuhan tolonglah Tuhan, supaya kau perdamaikan papa mamaku. Ini kebutuhan. Jadi Anda tuh mesti berdoa. Karena apa? Kamu punya Bapa di surga yang ingin selalu berkomunikasi dengan kita. Makanya waktu Adam dan Hawa itu di Taman Eden, Tuhan tuh selalu munculin, Adam, wah, di mana kamu? Nyari. Sama Tuhan itu juga sama. Dikatakan dan kita ayo, setiap pagi Tuhan tuh mendatangi kita. Jadi jangan sampai Anda punya kebutuhan, punya problem, datang berdoa. Tuhan, aduh Tuhan, hari ini aku dibully itu. Sakit hatiku Tuhan. Tolonglah Tuhan. Aku mau belajar ngampuni nih teman-temanku. Tapi tolong Tuhan kasih tahu ke teman-temanku Tuhan. Mereka nggak tahu betapa sakitnya hatiku Tuhan. Tapi Tuhan tolong Tuhan beritahukan supaya mereka tidak bully aku lagi Tuhan. Nah itu. Jadi tempat curhatan kita juga tempat kita melepaskan beban. Itulah doa. Ya. Yang ketiga, kita menanti-nantikan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan bicara pada kita. Jadi setelah kamu ngomong. Kamu coba belajar untuk berdiam diri. Jangan apa? Jangan habis ngomong Tuhan, ini loh Tuhan, aku begini Tuhan, aku ini butuh. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, amin. Jangan. Belajarlah berdiam diri Tuhan. Misalnya nih contoh, kamu udah datang. Kalau datang, masuk itu kan meluangkan waktu ya. Nah mungkin kalau kita mau ngobrol sama Tuhan, masa ngobrol 5 menit? Nggak mungkin. Paling enggak ya 1 jam 30 menit ada datang nyembah. Tadi ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyembah. Ini Anda masuk. Nah, masuk, haleluya, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Habis itu kamu, Tuhan, aku sedih hari ini Tuhan. Tadi aku dipermalukan, dibully, aku disakiti hatiku Tuhan. Tolonglah saya Tuhan, berkati hidup saya. Bila saya kamu nangis, Tuhan terima kasih. Habis itu jangan buru-buru amin, mulai dengan Tuhan, berikan saya penghiburan Tuhan. Biar sambil ngomong terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih. Tiba-tiba dalam hati ini seperti jamaah Tuhan. Tiba-tiba dalam kamu diam itu, air matamu tertetes. Tiba-tiba ada suara lembut, nah, aku mengasihi kau. Nah itu yang namanya Anda berdiam diri. Sering banget, selalu. Dan ketika berdiam diri,
Hati itu seperti seakan-akan ada sesuatu, seperti disiram air yang sejuk, banget nyaman sekali. Itulah cara Tuhan berbicara. Jadi Tuhan tidak selalu berbicara, anakku, jangan takut. Nah, kadang-kadang Tuhan cuma jawab, dan jawaban Tuhan itu membuat kita nangis. Kita nggak ngerti kenapa, tapi kita nangis. Seperti ada kasih yang begitu luar biasa, yang menjamah hati kita, yang membuat kita tuh jadi seakan-akan Tuhan, terima kasih, aku ini mulia Tuhan, aku ini berharga. Itulah doa. Jadi kalau Anda semua kalian ini menghadapi problem-problem, datanglah berdoa. Dan jangan terburu-buru, amin. Belajar berdiam diri. Izinkan Tuhan menyatakan pribadinya. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan memeluk hidupmu. Karena kadang-kadang diam seperti ada selubung dalam dirimu, yang seperti seakan-akan menyelubungi, menyelimuti kamu. Sehingga kamu cuma hanya bisa nangis, hanya bisa terima kasih Yesus. Wow, indah itu. Tuhan itu real ya. Tuhan itu nyata. Jadi jangan kita itu nganggap Tuhan itu abstrak. Enggak, Tuhan itu nyata. Kenapa Tuhan tidak kelihatan? Karena Anda terburu-buru dalam berdoa. Belajarlah berdoa itu benar-benar meluangkan waktu. Jangan buru-buru. Ya. Nah, bagaimana Allah berbicara kepada kita? Ya. Nah, ini yang kedua, persekutuan dengan Allah melalui firman. Nah, tadi pengalaman pribadi, sekarang melalui firman. Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 14, tak usah dibaca lah ya. Terlalu banyak itu. Nanti kalau tidak selesai-selesai, karena ini ditunggu di belakang ada sesuatu katanya. Ya. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ya, setiap kali membaca firman Tuhan, tanyakanlah dahulu 4 hal berikut. Jadi kalau baca firman, kemarin kalian baca firman ya. Nah, nanti yang terakhir ini pakai yang begini ya. Nah, ini coba 1. Apa yang Allah katakan kepada saya? Nah, nanti ya, pembina maupun peserta. Ya ini terakhir sih, satu yang dibagikan. Depan-depan dan tidak lagi. Nah, yang terakhir ini, mau pakai model begini ya. Jadi kalian jangan hanya isi. Jadi kalian mulai berdoa. Sebenarnya apa sih Tuhan yang kamu mau katakan sama saya? Ini bukan hanya pesertanya aja, pembinanya juga ya. Ya, jadi benar-benar kamu ini berdoa benar-benar, Tuhan kamu sedang ngomong apa melalui firman Tuhan ini. Yang kedua, saya harus bertobat dari dosa apa? Tuhan, dari firman ini aku tuh harus bertobat dari dosa apa? Aku ini masih nakal di mana sih Tuhan? Ya. Yang ketiga, perintah apa yang harus saya lakukan? Perintah apa sih Tuhan yang kamu mau aku lakukan untuk Engkau Tuhan? Doa ya melalui firman Tuhan. Janji-janji apa yang Tuhan berikan kepada saya? Janjinya apa? Jadi Anda nanti baca firman satunya 4 pertanyaan ini dijawab. Jangan asal pokoknya jawab aja. Jangan, sambil berdoa. Belajar ngalami Tuhan ya. Amin. Amin. Kalau kamu punya Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kamu pasti bisa ngalami. Dulu aja kalian sama setan aja ngalami enggak? Benci, sakit hati kan ngalami kan? Nah sekarang sama Tuhan kan kasih. Nah, Anda pasti ngalami Tuhan. Ya. Jadi persekutuan dengan firman menghasilkan iman yang membawa kita taat dan menang atas persoalan hidup. Nanti dengan Anda dapat 4 hal ini, nanti imanmu kuat. Dan kamu bisa menjadi pribadi yang baru nanti. Amin. Mau lakukan ya? Jadi nanti minggu ini bikin yang begini di apa namanya? Nanti lihat di YouTube ya, lihat di YouTube ya. Aku punya channel YouTube, jadi tolong subscribe ya. Ya.
Jadi agak di-like sedikit lah. Jadi kalau misalnya banyak kan mantap nanti. Kan tak kasih uang jajan nanti. Tapi masih lama itu. Ya. Nah yang ketiga yang nggak kalah penting, tadi dengan Allah melalui doa dan firman. Dan yang ketiga persekutuan dengan saudara seiman. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayo di sini yuk, siapa yuk cepat yuk Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayo siapa? Oke sip, Vincent, mantap. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Ya, amin. Terima kasih. Jadi kita perlu bersekutu. Di dalam persekutuan dengan saudara seiman seperti ini kita bersekutu. Ya, kita bersekutu. Jadi kita itu tidak boleh sendirian. Kita perlu bersekutu, punya komunitas. Oke, ini semua peserta-peserta yang sudah dibaptis nanti setelah baptis jangan sendiri-sendiri, mesti punya komunitas. Di WC ada komunitasnya, juga ada komunitasnya, IAM ada komunitasnya. Masuklah dalam komunitas. Kalau Anda dan saya nggak masuk dalam komunitas, nanti bahaya. Kenapa? Nggak ada yang nasihati kamu, nggak ada yang tegur kamu. Kita perlu yang namanya kadang-kadang Tuhan berbicara melalui teman kita untuk mengingatkan kita. Maka tadi dikatakan janganlah kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Nah, kita tidak cukup bersekutu dengan Allah saja, tapi perlu bersekutu dengan saudara seiman yang lain juga. Ya. Untuk apa kita perlu bersekutu dengan saudara seiman yang lain? Satu, tidak mungkin kita dapat mengasihi yang tidak kelihatan jika kita tidak dapat mengasihi yang kelihatan. Pertama belajar mengasihi, makanya belajar mengasihi apa? Caranya. Kenapa pembina peserta tak suruh chat, tak suruh mungkin telepon? Belajar peduli. Gimana kamu bisa mengasihi yang nggak kelihatan, yang kelihatan aja kamu nggak bisa? Betul nggak? Kenapa kalian disuruh pelayanan, masuk ke komunitas pelayanan? Karena belajar mengasihi, memperhatikan. Kalau mau belajar memperhatikan nggak mungkin sendiri, nggak bisa sendiri. Saya nggak bisa perhatikan Koko Niko kalau dia Koko Niko. Kalau saya sendiri, betul nggak? Jadi kita perlu teman-teman seiman untuk saling menguatkan, saling memperhatikan, belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua untuk menjaga atau memelihara kita dari kemurtatan, pengaruh kedagingan setan dan dunia. Kita ini manusia itu gampang jatuh, gampang murtad. Makanya kenapa kita perlu berada dalam satu komunitas. Supaya apa? Supaya Anda dan saya ini bisa menjaga atau memelihara diri. Karena banyak orang itu kenapa bisa murtad? Teman-temannya nakal. Nggak heran orang-orang yang teman-temannya nggak benar, itu pasti murtad. Karena semua teman-temannya begitu. Kedagingan pasti, pengaruh kedagingan, setan dan dunia. Nah kita kan tahu setan itu tuan yang apa? Lah, jangan sampai Anda di bawah pengaruhnya setan. Dan caranya bagaimana? Mesti kumpul sama komunitas anak-anak Allah. Kalian tak tahu setan itu Tuhan yang jahat dan kejam, tapi kumpulnya sama anak-anak setan. Itu bodoh tak namanya? Hah? Bodoh. Nah, yang kamu yang bilang ya, bukan aku yang bilang. Jadi kalau Anda dan saya ini mau terjaga, kumpullah dalam komunitas, ya pastinya gereja. Apalagi gereja di tempat ini kan selalu digaungkan, ayo hidup benar, hidup kudus, jangan daging-daging terus, jangan nikmati dunia. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, saling mengingatkan, kamu udah baca firman belum?
Kayak tadi menghafal ayat, ayo pembina-pembina tadi. Ketika bisa, ayo baca, ayo hafalkan ayat. Semangat enggak? Hah? Hafalkannya semangat enggak? Semangat. Tapi kalau sendirian tuh hafalkan boring. Peserta enak ngapalkan ayat. Enak. Itu yang Cassandra, Irma itu yang pinter-pinter aja tuh. Kaget saya. Vincent yang di rumah diam-diam bisa berdiri juga ya. Oh, selama ini bisa berdiri, sama sembunyi-sembunyi. Sekarang terang-terangan. Oh, Nesa yang selama ini, waduh, malu-malu sekarang wes mantap ya. Apa Nesa? Setan apa setan? Tuan yang apa? Setan itu tuan yang apa? Oh, langsung hafal gitu. Ya. Jadi kita ini mesti harus mau dalam satu komunitas. Jangan suka kumpul-kumpul yang nggak baik. Itu sangat merusak kebiasaan baik. Ya. Maka dari itu betapa pentingnya untuk kita berada di dalam komunitas. Jadi kalau persekutuan dengan Allah sebagai prioritas utama dan persekutuan dengan saudara seiman sebagai prioritas yang berikutnya. Jadi ada dua prioritas, dengan Allah dan dengan sesama. Nah ini ayat hafalannya. Mana ini? Slide langsung. Nah, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Nanti Anda baca, ini saring kelompoknya, ceritakan kehidupan doa dan firman Tuhan hidup kita sehari-hari dan apakah kita sudah berada dalam komunitas sel. Terus prakteknya mengambil komitmen untuk memiliki kehidupan Tuhan dan firman Tuhan setiap hari dan tertanam dalam komunitas sel. Itu aja. Oke, cukup.